Krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. Krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009 yang disebut sebagai the mother of all crisis merupakan krisis finansial terburuk sejak depresi besar. Krisis ini diawali oleh subprime mortgage di Amerika Serikat yang memicu krisis di sektor finansial dan meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada sektor keuangan, tetapi juga sektor real yang memengaruhi aktivitas ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia. Penyebab krisis ini dipicu oleh kegagalan pasar kredit, perumahan atau subprime mortgage di Amerika Serikat, menyebabkan kebangkrutan beberapa lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers and AEG. Dampaknya meluas secara global, memicu penurunan harga saham dan kebangkrutan banyak lembaga keuangan di berbagai negara. Dan dampaknya di Indonesia awalnya dianggap memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk menghadapi krisis. Namun kenyataannya krisis berdampak signifikan terlihat dari pertama, merosotnya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ada kesulitan likuiditas di sektor perbankan. Ada dampak pada perekonomian makro Indonesia juga. Peneliti menunjukkan bahwa krisis global berdampak pada pertama, penurunan permintaan ekspor. Krisis global mengurangi permintaan ekspor di Indonesia, menekan output domestik dan menurunkan suku bunga serta inflasi. Yang kedua, krisis likuiditas. Bank mengalami kesulitan likuiditas akibat kredit macet dan jatuhnya harga aset. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansioner untuk mengatasi krisis. Dan yang ketiga, ada penyesuaian anggaran. Defisit fiskal yang terjadi menyebabkan penurunan output, inflasi, dan suku bunga yang berdampak persisten pada perekonomian. Ternyata, krisis perekonomian juga berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Pertama, kenapa sih berdampak pada kemiskinan dan pengangguran? Krisis menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi besar-besaran dengan lebih dari 57.000 karyawan kehilangan pekerjaan hingga pertengahan 2009. Yang kedua, dampak pada rumah tangga. Dampak krisis lebih terasa di rumah tangga pedesaan dibanding perkotaan. Kenapa? Karena ketergantungan masyarakat pedesaan pada ekspor komoditas primer, namun pasar kerja pedesaan lebih fleksibel sehingga tingkat pengangguran pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Dan kesimpulannya pada penjelasan kali ini yaitu, meskipun Indonesia relatif beruntung karena dampak krisis global tidak sebesar negara lain, namun tetap mengalami perlambatan ekonomi. Beberapa faktor yang mengurangi dampak. Jadi kesimpulannya, meskipun Indonesia relatif beruntung karena dampak krisis global tidak sebesar negara lain, namun tetap mengalami perlambatan ekonomi. Dan ada beberapa faktor yang mengurangi dampak krisis di Indonesia. Pertama, pangsa ekspor Indonesia yang kecil dibandingkan dengan PDB. Yang kedua, sektor keuangan Indonesia tidak terlalu terpapar di krisis global. Dan yang ketiga, pasar domestik yang besar membuat Indonesia lebih mandiri secara ekonomi. Namun, krisis tetap berdampak negatif pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Tantangan utama adalah mengatasi masalah sosial ini di tengah situasi ekonomi yang sulit. Terima kasih.